Saya pengen loh kayak kayak nenek saya, kayak orang tua saya, kulitnya itu sehat, rambutnya juga sehat itu. Jadi saya melihat itu, jadi saya mengagumi hal itu dan saya cinta banget sama hal yang natural jadinya. Ya. Produk pertama dari Bali Alus yang saya kenal itu lulurnya. Jadi saya sudah pakai lulurnya sejak lama untuk luluran sendiri di rumah maupun misalnya saya manggil orang terus pakaikan produk Bali Alus. Dari situ saya mulai cari tahu nih produk apa lagi ya yang dijual Bali Alus supaya saya bisa pakai karena saya tahu produknya bagus dan natural. Terus cara belinya juga gampang, maksudnya ada tersedia di beberapa tempat gitu ya, nggak usah susah-susah saya cari gitu. Terus ada sabun juga, saya sabun suka pakai ini, wanginya enak, Bali Alus gitu. Terus minyak juga coconut oil, jadi terus ini juga virgin oilnya bagus, semuanya karena natural saya suka banget pakainya. Jadi misalnya salah satu seperti Srewangi ya dengan citronellanya itu bisa menjadi obat nyamuk, bisa menjadi pisol dan lain-lainnya, bisa menjadi untuk minyak urut, untuk sabun dan lain, itu baru salah satu. Dan sudah itu di Bali ada cengkeh. Jadi ada semua, pokoknya ada di Bali. Jadi semua bisa hidup, termasuk juga herb ya, kayak rosemary ya. Jadi semua jenis salad juga bisa hidup di Bali. Jadi awalnya itu saya punya masalah kulit, sama seperti kebanyakan wanita pada umumnya. Jadi wanita Indonesia itu kan pada umumnya senang dengan kulit yang cerah, kemudian yang lebih bersih lah dari yang standar Indonesia pada umumnya. Nah, di awal itu saya sering menggunakan produk-produk komersil yang berbahan sintetis. Tujuannya itu satu, membantu mencerahkan kulit. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata tidak seperti yang diharapkan dari produk komersil itu. Ada efek jangka panjang yang ditimbulkan seperti sensitif, kemudian ada juga ruam-ruam di kulit. Sebelumnya itu saya bekerja di salah satu mall di daerah Kuta. Kebetulan di mall tempat saya bekerja dulu itu menjual produk Bali Alus. Nah, saya kan tidak terlalu paham ya dengan produk Bali Alus. Kemudian main ke counter, melihat produknya, ternyata ada salah satu produk Bali Alus yang bisa membantu mencerahkan kulit. Produk Bali Alus itu setahu saya itu kan terbuat dari bahan natural, kemudian tidak menggunakan zat kimia. Nah, saya coba nih beralih dari penggunaan produk komersil tadi, beralih ke penggunaan produk-produk yang lebih aman untuk kulit saya. Salah satu produk yang saya coba itu yang ini, Bali Alus Scrub Lightening. Nah, Bali Alus Scrub Lightening ini fungsinya salah satu tadi, membantu mencerahkan kulit, tetapi aman bagi kulit, digunakan jangka panjang pun tidak ada masalah. Setelah saya menggunakan produk Bali Alus ini sekitar 3 bulan, itu ada terlihat positif di kulit saya. Yang tadinya sensitif sama ada ruam-ruam itu berkurang. Awal mulainya itu kan saya dari kecil nih belajar sama orang tua. Terus saya ngeliat-liat dulu, ngeliat orang tua, ngeliat nenek saya, ibu saya tuh buat boreh dan lulur dan lain-lain itu atau shampoo itu saya perhatikan mereka. Terus nah setelah saya pengen buat langsung buat hadiah buat teman-teman, buat kakaknya nikah dan lain sebagainya, itu saya nanya lagi sama orang tua. Nah di sini maksudnya lucunya begini ya. Jadi pada saat saya nanya, mereka tuh ngasih tahu saya dengan ini segini ya ingredientnya, segini gitu kan persentasenya. Terus saya nanya lagi, terus saya coba, terus kok nggak sama ya. Terus saya nanya lagi sama mereka, kasih tahu berbeda. Setiap saya nanya kasih tahu berbeda sama mereka, karena mereka itu nggak resep tuh buat mereka tuh nggak mereka tuh nggak ingat. Tapi pada saat saya ngelihat mereka buat diolah dengan tangan mereka, saya liatin gitu. Terus baru saya ketemu gitu. Ternyata orang tua itu mereka tuh pakai
feelingnya, feel gininya nggak ada di mereka, di mindset mereka tuh nggak sekian persen cengkeh, sekian persen kencur, nggak begitu ternyata. Itu uniknya ya. Dari sana saya harus kembangkan lagi. Kalau orang tua kan cuman ngajarin simple ya. Jadi daun delem, pacoli ini bagus buat rambut, merang dibakar bagus juga buat rambut. Tapi di sini saya kembangin lagi gimana caranya tahan lama, aromanya enak, terus udah gitu bisa masuk ke segmen pasar luar juga gitu. Jadi kalau dari warisan leluhur tuh, dari saya belajar dari orang tua tuh nggak ada bentuknya gel, nggak ada bentuknya krim, karena dari mereka tuh kan bentuknya biasanya sih bubuk atau cair gitu kan, dan mereka tuh nggak tahan lama. Terus dan dalam mengikuti segmen pasar nih, keinginan pasar kan banyak yang pengen tren-tren baru tuh kayak gel, soft gel, terus juga gel yang bisa lumer di air dan lain sebagainya. Di sini saya belajar. Jadi saya belajarnya tuh lewat belajar lagi gimana caranya biar kekinian seperti itu. Pada saat pengembangan produk ini kita ada beberapa produk baru. Nah, produk baru ini biasanya saya lihatnya tuh kan saya sering aktif ikut misalnya ada pameran mesin-mesin itu di dalam di luar negeri. Jadi pada saat saya ngikutin expo pameran mesin itu, di sana juga cara pemakaian mesin tersebut, termasuk juga gimana produk-produk barunya juga di sana juga ada dibantu juga sama mereka untuk pengembangan produk baru seperti itu. Tapi di sini cuman basicnya aja sih diajarkan di sana. Terus kita kembangkan lagi sendiri dengan pastinya berbeda ya. Misalnya saya sama temen gitu atau siapa belajar, hasilnya pasti berbeda karena masing-masing. Misalnya saya kan dapat basicnya, terus saya kembangkan lagi berdasarkan intuisi sendiri. Karena pertimbangannya kan kalau kita nikah kan harus salah satu aja yang keluar ya, supaya supaya bisa kerja di rumah lah istilahnya. Jadi bukan ada mulai sambil menjaga anak itu kan buat bisnis kecil-kecilan. Dan saya lihat bisnisnya kan lumayan mulai berkembang, tapi secara izin kita belum dapat kan. Akhirnya saya bantu Bukade untuk pengurusan administrasi sih banyakan. Jadi untuk pengurusan BPOM waktu itu sama izin kesehatannya itu, GMP-nya kayak gitu sih. Jadi kan dari dulu susah sekali ngurusnya karena harus ke Jakarta ngurus itu. Jadi saya yang lebih membantu di masalah legalnya aja dulu. Jadi akhirnya ya tahun 2010 kita udah 2007 sih sudah ada. Cuma 2007 kan baru kita dapatkan izin edar. Izin GMP-nya belum. Jadi mungkin kita usahakan akhirnya 2010 pada saat BPOM ada istilahnya program untuk pengurusan di Bali, terpilih ada 3 perusahaan. Akhirnya dari 3 itu cuma kita yang lolos. Jadi pada 2010 kita aja yang punya izin CPKB untuk produksi yang benarnya. Pada saat itu kan karena kita kan banyakan di toko oleh-oleh dan kebetulan waktu itu lumayan booming lah istilahnya, lumayan banyak. Jadi kita waktu itu ingin mengembangkan, bukan ingin masukkan ke pasar-pasar modern juga. Tapi di pasar modern kan terkendala di sana perizinan dan izin edar. Itu pada saat itu kita baru saya berhenti kerja untuk membantu untuk pengurusan legalnya. Kalau kita kan untuk outlet Bali Alus yang nasional itu kan kayak semua Carrefour Pak, Carrefour, Hypermart, Guardian, Foodmart itu semua masuk Pak. Jadinya lumayan sih jadinya masuknya gitu loh. Karena kan kayak Carrefour dia ada berapa Carrefour kita semua masuk karena udah kita masuk nasional semua Pak. Kalau untuk item produk Bali Alus sekitar 200 lebih sih Pak. Untuk produk Bali Alus itu tergantung variannya Pak. Kayak kita kan lulur krim ada 17 varian. Satu outlet tuh belum tentu masuk semua Pak. Kita kan nyari juga kesenangan orang, customer kita. Kadang-kadang untuk outlet A cuma masuk 10 item aja karena itu yang paling laris. Ada outlet yang ini ada cuma 5 aja masuk, itu sih Pak. Awal mulanya untuk produk saya dulu pertimbangannya masih kekuatannya pada produknya gitu, pada pada isi produknya gitu.
Jadi belum kepikiran ke packaging. Jadi packaging waktu saya mulai itu sangat sederhana sekali. Labelnya pun itu kita masih ngeprint pakai printer biasa, pakai hitam putih, terus ditempelin seperti itu dan packingnya itu pakai mika, pakai yang biasanya orang pakai dapat packaging untuk tes urin gitu. Itu packaging dulu. Jadi waktu itu saya konsennya ke ini aja sih, ke kekuatan di isinya gitu, kontennya gitu. Tapi sesuai dengan perkembangan, saya kan sering ikut expo, terus ikut pameran, terus di sana juga melihat, belajar di situ. Ternyata packaging itu luar biasa sekali untuk market gitu. Jadi berpengaruh sekali dan saya mengembangkan hingga sampai kayak sekarang ini. Dan kebetulan saya kan kuliahnya di arsitektur, jadi sangat membantu saya untuk mengembangkan jadi saya bawa ke packaging keahlian saya waktu kuliah dulu. Kalau idenya saya sendiri sih untuk desain packaging, desain label dan dibantu oleh drafter. Kita ada drafter juga di sini. Biasanya kalau kita buat produk baru pasti kita akan buat sampel-sampel kecil-kecil dulu yang kita ditaruh di outlet. Di sana dari outlet itu akan dibagikan sama SPG sih biasanya. Dari sana kita minta inputnya dari mereka, apanya yang kurang. Dari sana baru kita akan olah lagi data-data itu untuk membuat produk itu lebih bagus lagi sih. Kalau untuk peluncuran produk baru sih kita biasanya ngasih sampel dulu ke customer, beberapa customer yang memang sering banyak itu kita kasih sampel dulu dari mereka tuh kan info ke customernya lagi. Dari sana sih kita jadinya tahu ini jalan apa enggak. Sama di outlet juga kalau ada produk baru pasti kita naruh sampel di outlet yang gede-gede kayak di Carrefour, Hypermart itu kan kita naruh sana. Kalau memang responnya bagus itu baru kita berani produksi banyak ya. Kalau kita pertama kali sampel itu kan baru sedikit lah, paling 100 biji. Untuk kita ini kalau memang bagus responnya dari customer ataukah apa ada masukan lagi, baru kita ada perubahan lagi. Produk yang paling digemari masih lulur, terus essential oil. Itu essential oil paling bagus ya untuk ekspor. Terus setelah itu sabun. Dan sekarang sih kita lagi ngembangkan vitamin rambut yang soft gel. Itu juga bagus ya untuk masa sekarang ini. Dan kedepannya untuk pengembangan produk, mungkin nanti rencana saya mau buat semir ya, karena saya pengen buat semir tuh yang natural, yang alami. Nah di sini saya masih belajar sih, lumayan sih gimana caranya warnanya tahan lama, tapi dia natural seperti itu. Ada syuting TV nih datang ke Bali Alus, terus anak-anak juga ikut banyak. Nah terus mereka nanya, ini boleh nggak untuk anak-anak di masker dulu anak-anak sebelum mereka syuting biar mereka kulitnya lebih bersih gitu. Boleh kok, ini aman karena ini kan bahan dasarnya natural, ini food grade gitu. Jadi nggak masalah, bagus buat anak-anak juga gitu. Terus anak-anak pakai masker nih semuanya. Setelah pakai masker maka terkejut, wah kok glowing semua, bagus sekali kulitnya gitu. Jadi mereka semenjak itu terus mereka wah ini bagusnya akhirnya di syuting kita di sini gitu. Padahal mereka sebenarnya ke sini tuh bukan untuk syuting Bali Alus sih itu. Sementara belum sih, karena kebetulan saya juga masih merasa produk-produk yang dikeluarkan seperti wanginya gitu saya suka. Artinya wangi-wangi yang natural, yang tidak terlalu menyengat kayak gitu. Terus produk-produk yang selama ini saya pakai juga belum pernah saya merasa ada masalah atau yang ingin saya komplain gitu, belum sih gitu. Kalau untuk pemasukan dari customer kita terima dari beberapa customer Pak. Biasanya sih kadang kan biasanya mereka sih cuma beda aroma. Bu kok aromanya sekarang agak menurun ya gitu kan. Terus saya konfirmasi dengan ibu kadeknya, ternyata memang kadang-kadang ada perubahan bahan, pengganti bahan baku itu dari sana. Ternyata berarti dari sana bukannya lagi udah merubah, berarti harus ditambahkan biar aromanya sama gitu sih biasanya. Saya kita konfirmasi langsung ke Bu Kadek.
Kalau di Bali Alus ini kan sudah komplit ya legalnya. Jadi kita sudah ada CPKB. Jadi CPKB itu artinya sudah bisa membuat produk kosmetik untuk brand lain gitu. Jadi berapa gini, misal customer pengen maklun di sini, pengen buat brand di sini, jadi kita bisa menerima seperti itu. Jadi beberapa kita juga selain buat produk kosmetik atas brand Bali Alus, kita juga buat untuk brand lain gitu. Setelah saya melihat keunggulannya, kemudian sudah merasakan manfaatnya langsung, saya berkeinginan untuk bergabung menjadi salah satu tim dari Bali Alus. Kemudian bertemu dengan ownernya, Ibu Kade Eka Citrawati. Beliau welcome sekali nih bertemu sama saya untuk melakukan interview. Saya direkrut sebagai salah satu marketing di Bali Alus. Bu Kade berinisiatif membuat sertifikasi halal untuk mendapatkan kepercayaan customer juga, karena kan produk Bali Alus digunakan oleh penduduk kita yang notabene mayoritas muslim. Kemudian kita juga ada jual sampai ke Malaysia. Nah, dari sana inisiatifnya Bu Kade untuk mendaftarkan halal juga untuk memenuhi persaingan pasar. Awal mula ya produk Bali Alus itu disupport untuk bahan baku dari kebun sendiri, dan hasilnya pasti lebih bagus kan. Jadi esensial yang kita dapatkan juga lebih bagus, terus lahan yang tidur selama ini nggak maksimal kita bisa maksimalkan, dan juga kan Bali Alus nanti hasilnya akan lebih bagus lagi kalau memang dari pertanian sendiri.